Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Azhara dengan nomor pokok mahasiswa 222170108. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai geografi regional negara Prancis. Prancis terletak di Eropa Barat dan merupakan negara terbesar ketiga di Eropa, dengan luas wilayah mencapai sekitar 551.695 km persegi. Letak astronomis negara Prancis 42 derajat lintang utara sampai 51 derajat lintang utara dan 5 derajat bujur barat sampai 8 derajat bujur timur. Kondisi geografis di Prancis. Prancis sebagian besar datar di bagian utara dan tengah. Ke arah selatan, bagian tengah berbatasan dengan pegunungan masif sentral mencapai ketinggian lebih dari 1.800 meter di Puy-de-Dôme. Bagian utara memiliki beberapa daerah berbukit dengan ketinggian 300-400 meter. Pada musim dingin, Prancis bagian timur khususnya berada di bawah pengaruh sistem tekanan tinggi kontinental yang membawa kondisi yang sangat dingin dan inversi suhu di kota-kota, di mana udara dingin terperangkap di bawah udara yang lebih hangat yang mengakibatkan kabut dan polusi perkotaan. Sumber daya alam yang ada di Prancis antara lain ada batu bara, energi hidroelektrik, gas alam, energi panas dan matahari, uranium, bauksit, dan energi angin. Flora yang ada di Prancis banyak ditandai dengan pohon ek di utara, Het en Gors di barat, Maple Norwegian timur. Fauna yang ada di Prancis ada chamois, ibex alpen, dan lynx. Selanjutnya, ada kondisi sosial dan budaya di Prancis. Susunan etnis Prancis sangat kompleks dan beragam, dibentuk oleh migrasi selama berabad-abad dan pengaruh dari berbagai wilayah. Bangsa Prancis, meskipun memiliki identitas yang kuat, terdiri dari mosaik kelompok etnis yang berasal dari migrasi dari Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, Tanah Nordik, dan Eropa Tengah. Budaya Prancis merupakan perpaduan antar unsur Celtic, Yunani Romawi, dan Jermanik dengan monumen-monumen peninggalan zaman Romawi yang terbesar di seluruh negeri. Yang selanjutnya ada indikator kualitatif di Prancis. Yang pertama, ada pendidikan. Pendidikan sekolah di Prancis sangat terstruktur dan dikontrol oleh negara melalui Kementerian Pendidikan. Meskipun beberapa sekolah swasta juga ada banyak, diantaranya adalah sekolah Katolik. Pada usia 6 tahun, anak-anak diwajibkan untuk masuk sekolah dasar École Élémentaire untuk mempelajari 6 kelas pertama pendidikan mereka. 4 tahun pertama setelahnya dihabiskan di sekolah menengah pertama, di mana mereka berharap untuk mendapatkan sertifikat Brevet des Collèges. Terdapat 2 jenis universitas di Perancis, yaitu universitas umum yang dapat menerima mahasiswa dengan ijazah sarjana muda, dan Grandes Écoles French Education yang memiliki standar yang lebih tinggi. Akibatnya, banyak universitas negeri yang penuh sesak dengan mahasiswa di tahun pertama. Yang kedua, ada tingkat kesehatan. Sistem kesehatan Prancis secara struktural didasarkan pada pendekatan asuransi kesehatan sosial, tetapi juga memiliki tujuan sistem kesehatan nasional yang tercermin dalam model pembayar publik tunggal. Pentingnya pendapatan berbasis pajak untuk mendanai perawatan kesehatan, intervensi negara yang kuat, dan tunjangan berbasis tempat tinggal. Asuransi kesehatan nasional saat ini mencakup hampir 100% penduduk di bawah berbagai skema, tetapi pembagian biaya diperlukan untuk semua layanan penting. Cakupan juga tersedia bagi para pendatang tidak berdokumen dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, ada tingkat perekonomian. PDB atau Produk Domestik Bruto diperkirakan tumbuh 0,9% pada tahun 2023, didorong oleh pertumbuhan yang kuat pada kuartal kedua. Angka ini sedikit di bawah perakiraan musim gugur 2023. Inflasi yang tinggi dan kondisi keuangan yang lebih ketat membebani pertumbuhan sepanjang tahun. Yang selanjutnya ada indikator kuantitatif. Yang pertama, pendapatan per kapita. Apabila dilihat dalam data, sampai tahun 2017, pendapatan per kapita negara Prancis mencapai 36.621,58 US dollar. Pendapatan rumah tangga per kapita Prancis dilaporkan sebesar 25.338 US dollar
pada 2022. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 27.184 US dollar untuk 2021. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Populasi Prancis saat ini per Sabtu 2 Maret 2024 adalah 64.840.902 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,189%. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Populasi Prancis saat ini per Sabtu 2 Maret 2024 adalah 64.840.902 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,189%. Yang ketiga, angka kematian. Pada tahun 2021, angka kematian bayi di Prancis tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka kematian bayi tetap berada pada angka 3,4% kematian per 1000 kelahiran hidup. Yang keempat, angka kelahiran. Angka kelahiran di Prancis menurun antara tahun 2010 dan 2020 dan mencapai puncaknya pada tahun 2010 yaitu 2,03 anak per wanita. Mulai tahun 2014 sampai 2020, Prancis mengalami penurunan yang sangat drastis dari 2 ke 1 anak per wanita. Indikator kuantitatif selanjutnya ada Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Classification. Nilai Human Development Classification Prancis untuk tahun 2021 adalah 0,903 yang menempatkan negara ini dalam kategori pembangunan manusia yang sangat tinggi yang menempatkannya di peringkat 28 dari 191 negara dan wilayah. Antara tahun 1990 dan 2021, nilai Prancis berubah dari 0,791 menjadi 0,903. Sebuah perubahan besar 14,2% antara tahun 1990 dan 2021. Yang keenam ada usia harapan hidup. Di Prancis, harapan hidup saat ini telah meningkat 35,6 tahun dari 78 di tahun 2000 menjadi 82 tahun di tahun 2019. Pada tahun 2021, angka harapan hidup di Prancis adalah 82 tahun. Indikator kuantitatif selanjutnya, yang terakhir ada piramida penduduk. Pada tahun 2023, orang yang berusia di bawah 15 tahun mencapai lebih dari 17% dari total populasi Prancis. Sedangkan hampir 10% dari populasi berusia 75 tahun ke atas. Sebagai perbandingan, jumlah anggota populasi yang berusia di atas 65 tahun telah meningkat lebih tinggi lagi, mencapai 13,94 juta pada tahun 2022. Jumlah orang yang tinggal di Prancis terus meningkat sejak tahun 1982, melebihi 68 juta pada tahun 2022, dan telah tumbuh sebesar 7% selama periode tersebut. Jadi kesimpulannya, negara Prancis ini merupakan negara maju. Karena dilihat dari indikator yang telah saya sampaikan tadi, negara Prancis ini sudah memenuhi indikator dari negara maju. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.